I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Halo, salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Vivian Tesalonika Tungga. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit hipertensi. Sebenarnya apa sih penyakit hipertensi itu? Hipertensi atau dikenal dengan darah tinggi merupakan kondisi saat tekanan darah sistolik berada pada nilai lebih dari 140 mm merkuri dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm merkuri. Tekanan darah sistolik adalah jumlah yang diukur di dalam setiap detak ketika jantung berkontraksi mendorong darah melalui arteri ke seluruh tubuh. Nah, angka tekanan darah sistolik yang normal adalah 120 mm merkuri. Sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan darah di dalam arteri saat jantung tidak berdegup. Nah, di sini angka tekanan darah normal diastolik itu adalah 80 mm merkuri. Secara global, 1 miliar orang di dunia memiliki hipertensi. 2/3 di antaranya tinggal di negara berkembang dan prevalensinya terus meningkat. Diprediksi tahun 2025, sebanyak 29% orang dewasa di seluruh dunia terkena hipertensi. Hingga saat ini, hipertensi menjadi penyebab kematian sekitar 8 juta orang setiap tahunnya. Sebanyak 1,5 juta diantaranya di Asia Tenggara. Hipertensi disebut sebagai the silent cat killer karena sering muncul tanpa gejala dan keluhan. Penderita umumnya tidak tahu kalau mereka terkena hipertensi. Hanya 1/3 penderita hipertensi yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan, dan ironinya hanya 0,7% yang minum obat secara rutin. Hipertensi dapat dipicu oleh berbagai faktor yang memiliki potensi menimbulkan masalah dan kerugian kesehatan. Hipertensi dapat dicegah dengan melakukan hidup sehat yang dianjurkan seperti 1. Memenuhi gizi seimbang seperti membatasi gula, garam, serta lemak. Yang kedua adalah mempertahankan berat badan dan lingkar pinggang yang ideal, yaitu pria kurang dari 90 cm dan wanita kurang dari 80 cm. Kemudian yang ketiga adalah olahraga yang teratur. Keempat adalah stop merokok. Yang kelima adalah hindari konsumsi alkohol. Yang keenam adalah konsumsi obat secara teratur karena penderita hipertensi membutuhkan pengobatan yang lama dan terus-menerus sepanjang hidup. Kemudian yang ketujuh adalah ukur kadar gula darah. Yang kedelapan adalah ukur kadar tekanan darah. Yang kesembilan adalah periksa urin secara teratur. Kemudian yang ke-10 adalah tekanan darah yang diperiksa harus dicatat sehingga dapat dimonitor dengan ketat. Tidak semua penderita hipertensi mengenali atau merasakan keluhan atau gejala, namun biasanya keluhan berikut yang dapat dirasakan oleh penderita hipertensi. Yang pertama adalah sakit kepala, yang kedua gelisah, yang ketiga jantung berdebar, yang keempat penglihatan kabur, yang kelima rasa sakit di dada, dan yang keenam mudah lelah. Kemudian ada gejala klinis yang paling berbahaya. Yang pertama adalah 1. Bercak merah pada mata. Yang kedua, wajah memerah. Yang ketiga, sakit kepala. Yang keempat, sesak nafas. Yang kelima, terdapat darah di dalam urin. Yang keenam, detak jantung tidak beraturan. Yang ketujuh, hidung mengeluarkan darah atau mengisap. Secara nasional, pada tahun 2013 sampai 2018, hipertensi naik dari 25,8% menjadi 34,1%. Kenaikan prevalensi penyakit tidak menular ini berhubungan dengan pola hidup, antara lain merokok, kurang aktivitas fisik, serta kurang konsumsi buah dan sayur. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan pada tahun 2019, hipertensi masuk dalam 10 penyakit penyebab kematian dengan jumlah tertinggi di Indonesia. Jumlah penderita hipertensi juga meningkat drastis dalam 30 tahun terakhir di seluruh dunia.
Pada tahun 1990, terdapat sekitar 650 juta penderita hipertensi di usia 30-79 tahun dan angka ini meningkat menjadi 1,28 miliar pada tahun 2019. Di NTT sendiri, pada tahun 2018, kasus penderita hipertensi dilayani dari hasil estimasi sebanyak 183.152 kasus atau setara dengan 26,5%. Kabupaten atau kota tertinggi kasus hipertensi ada pada Kabupaten Ende, yaitu 17.609 kasus, dan terendah ada pada Kabupaten Sumba Tengah 1.615 kasus. Kabupaten yang tidak melapor adalah Kabupaten Sumba Timur. Kemudian ada di Kota Kupang sendiri, kasus penyakit hipertensi di Kota Kupang semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Pusat Statistik Kota Kupang melalui status resminya, yaitu Kupang Kota bpsgo.co.id, hipertensi berada pada urutan ketiga jumlah penyakit yang diderita masyarakat pada tahun 2018, dengan jumlah kasus 28.701 dengan mengalami penambahan yaitu 6.935 pada tahun 2019 dan tentunya semakin meningkat lagi di tahun berikutnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.